Hai semua, pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang desain metode penelitian serta ciri dan karakteristiknya sebagai metodologi. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan rinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan real atau alamiah, dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena, apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Nah, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk pertama, penggambaran objek penelitian, yang kedua, mengungkapkan makna di balik fenomena, dan yang ketiga, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang berikut karakteristik kualitatif, yaitu yang pertama, latar yang alamiah, dan yang kedua itu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang ketiga itu bersifat deskriptif, yang keempat penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses daripada hasil atau outcome, yang kelima itu analisis data dilakukan secara induktif, yang keenam itu penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Yang berikut adalah pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan, mempelajari, serta memahami fenomena dan konteksnya yang khas dan unik dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Kedua, etnografi. Pendekatan ini fokus pada riset sosial atau budaya dan bahasa. Menurut Criswell, etnografi desain adalah prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan atau pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang dimiliki oleh kelompok berbagai budaya yang berkembang pesat. 3. Hermeneutik, penafsiran untuk mengerti dan memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan. Keempat, grounded theory. GT ini merupakan pendekatan untuk menganalisis yang terkait dengan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori induktif mengenai area substantif. Yang kelima, naratif atau historis, suatu metode di dalam riset ilmu sosial untuk membantu memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan atau dituturkan. Yang berikut tahap penelitian kualitatif. Setiap kegiatan penelitian pastinya harus selalu mengikuti suatu proses secara bertahap. Criswell 2008 telah menyajikan tahapan khusus penelitian kualitatif, diantaranya itu yang pertama, identifikasi masalah. Peneliti harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian, artinya menyangkut spesifikasi isu atau fenomena yang hendak dipelajari atau diteliti. Yang kedua itu literatur review atau penelusuran pustaka. Bagian ini peneliti harus mencari bahan atau sumber bacaan yang terkait fenomena yang akan diteliti, sehingga peneliti harus dapat menemukan kebaruan atau novelty atau kelebihan dari penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Peneliti harus mengidentifikasi maksud atau tujuan utama dari penelitiannya. Yang keempat, pengumpulan data. Peneliti harus memperhatikan dalam memilih dan menentukan objek atau partisipan yang potensial guna menjangkau kemampuan partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian. Yang kelima, analisis dan interpretasi data atau interpretation. Data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru. Yang keenam, pelaporan. Peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi karena menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan gambaran secara luas dalam laporannya dan harus memposisikan pembaca seolah-olah sebagai orang yang terlibat dalam penelitian. Yang berikut langkah-langkah menganalisis data. Yang pertama, membaca berkali-kali data yang diperoleh dan memperhatikan untuk mengurangi informasi yang berulang-ulang. Yang kedua, melihat signifikasi atau pentingnya data yang diperoleh. Yang ketiga, mengklasifikasi coding data yang memiliki keserupaan atau kecocokan dengan data lain. Yang keempat, mencari pola atau tema yang mengikat pikiran satu dengan yang lain. Yang kelima,
konstruksi framework untuk mendapatkan esensi dari apa yang disampaikan oleh data yang diperoleh. Mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif? Karena yang pertama itu data yang diperoleh sangat mendasar, yang kedua hasil penelitian dan pembahasannya mendalam, yang ketiga sifatnya terbuka dan lebih dari satu pandangan, dan yang keempat sifatnya yang realistis. Yang berikut ciri dan karakter kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Dalam penelitian kualitatif secara aliran memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama positivisme. Auguste Comte pada tahun abad ke-19, Comte berpendapat bahwa positisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Yang kedua, post-positivisme, berfokus pada tindakan-tindakan manusia sebagai ekspresi dari suatu keputusan yang dilakukannya dalam realitas sosial. Yang ketiga, teori kritis, pendekatan teori kritis tentang das Sein atau apa yang ada dan das Sollen atau apa yang seharusnya ada, sehingga terjadi pembentukan pengetahuan untuk mendorong pada penggambaran untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Yang keempat, konstruktivisme. Konstruktivisme mengandalkan bahwa ada realitas sosial secara bersamaan, bukan satu-satunya nyata realitas sosial, artinya ada realitas yang sebenarnya di balik apa yang kelihatan. Yang berikut beberapa pendekatan kualitatif sebagai ciri dan karakter. Yang pertama, pendekatan naratif, pendekatan yang menekankan pada kajian kronologis kehidupan individu. Yang kedua, fenomenologi, pendekatan ini mengarah pada deskripsi secara detail mengenai suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, ground theory, pendekatan untuk memahami identitas pada setiap kelompok dalam realitas sosial. Yang keempat, etnografi, pendekatan ini mengarah pada kajian sejarah atau kultur. Yang kelima, studi kasus, pendekatan ini menekankan pada analisis mendalam dari suatu kasus secara mendalam. Yang berikut ciri karakter penentuan lokasi. Yang pertama, penentuan tempat. Nah, pertimbangan memilih lokasi bagi peneliti harus benar-benar mencermati terkait dengan fenomena atau kasus yang terjadi pada lokasi. Yang kedua itu peristiwa. Pada aspek peristiwa, peneliti harus lebih cermat memaknai suatu peristiwa. Dan yang ketiga itu waktu. Penentuan lokasi penelitian dari aspek waktu ini, peristiwa yang akan diteliti mesti mempertimbangkan dari segi waktu dengan memperhatikan kapan peristiwa itu terjadi, akan tetapi dampaknya masih terasa bagi semua masyarakat sampai hari ini. Berikut ciri penentuan informan. Yang pertama, melalui teknik purposive. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Yang kedua, teknik snowball. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti dengan cara peneliti sebagai informan utama terlebih dahulu menentukan informan dan selanjutnya informan berikutnya dipilih oleh informan yang sudah dipilih oleh informan berikutnya, informan menentukan informan berikutnya dan seterusnya. Artinya penentuan informan snowball merupakan penentuan informan yang berantai, yaitu dari informan ke informan berikutnya sampai pada kecukupan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, kuota. Pengambilan informan berdasarkan kuota yang diinginkan, artinya penentuan informan dengan cara menentukan jumlah besaran informan yang dibutuhkan berdasarkan prediksi peneliti itu sendiri. Yang keempat, insidental. Pengambilan informan berdasarkan kebutuhan, siapa saja dapat menjadi informan selama itu cocok sebagai sumber data. Ciri data kualitatif. Yang pertama, data primer. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan, di mana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen.
Yang ketiga, data dokumen. Yang dimaksud di sini adalah data yang bersumber dari buku, laporan, hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Ciri instrumen penelitian kualitatif yang pertama observasi. Artinya mengamati berbagai kejadian atau gejala yang terjadi terkait dengan apa tujuan penelitian. Kedua, wawancara. Pengumpulan data lewat wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, model wawancara memiliki beberapa jenis seperti model wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga wawancara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi struktur, yang ketiga wawancara tidak terstruktur. Berikut ciri langkah analisis kualitatif. Analisis data dalam kualitatif bersifat deduktif, yaitu berpikir dari yang umum menuju ke yang khusus. Proses analisis data dalam kualitatif sebenarnya terjadi sejak dilakukan pengumpulan data lapangan, di mana peneliti mulai memperhatikan berbagai kelengkapan data yang diperlukan berdasarkan rumusan masalah yang akan dijawab. Berikut ciri triangulasi data kualitatif. Yang pertama, triangulasi sumber adalah penentuan tema atau judul. Yang kedua, triangulasi waktu adalah memperpanjang waktu penelitian untuk melakukan konfirmasi ulang kepada informan terkait data yang telah dianalisis dengan tujuan agar tidak terjadi multitafsir antar maksud informan dengan hasil analisis peneliti. Yang ketiga, triangulasi teori adalah melakukan sinkronisasi antar hasil penelitian dengan teori yang digunakan. Kalau tidak sesuai, maka peneliti dapat mencari teori yang tepat. Yang keempat, triangulasi pakar adalah melakukan pemeriksaan data lewat pakar, dalam hal ini pembimbing terkait kebenaran dan kesesuaian data dengan tujuan penelitian. Triangulasi data menurut Stake 2005 dan Statori dan Komaria 2011 mendefinisikannya sebagai pengguna dari dua atau lebih pengumpulan data untuk memeriksa validasi temuan penelitian. Yang terakhir, etika penelitian. Etika penelitian sangat fundamental dalam suatu kajian kualitatif, sehingga peneliti harus memperhatikan hal tersebut karena etika penelitian sangat berkaitan erat dengan keamanan informan. Nah, ada beberapa aturan dalam etika penelitian, yaitu yang pertama, peneliti wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari informan. Dan informan penelitian berhak untuk menarik diri dalam keterlibatan penelitian, dan peneliti juga dianjurkan untuk tidak melakukan paksaan kepada informan untuk diwawancarai.